Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Saya di sini ingin mengulas sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Diawali dengan adanya bom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan diawali dengan bom di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 12 Agustus, Rajiman Widyaningrat Soekarno dan Muhammad Hatta menemui atau menghadiri undangan dari Panglima Tentara Besar Jepang pada saat itu yang bernama Terauchi, yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kemerdekaan harus dibentuk adanya PPKI. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kemerdekaan harus dilakukan secepatnya. Dan yang keempat, wilayah Indonesia mencakup wilayah Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Muhammad Hatta serta Laksana Maeda bertemu dengan Jenderal Mayor Nirosima yang merupakan Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintah Militer Jepang pada saat itu, yang mengatakan bahwa kemerdekaan tidak akan diberikan kepada Indonesia karena pemerintahan Tokyo menjaga status quo. Sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta merasa kecewa, yang mana pada saat pertemuan di Dalat, Terauchi menyampaikan bahwa kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia. Namun, Jenderal Mayor Nirosima tidak ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta mengatakan kepada Nirosima bahwa untuk tidak menghalangi jalannya PPKI. Kemudian setelah adanya peristiwa itu, pertemuan antara Nirosima dan Soekarno dan Muhammad Hatta, milik Soekarno dan Muhammad Hatta yang diiringi oleh Soekarni, Sudilo dan Sayuti Melik melakukan penyusunan teks proklamasi. Kemudian yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok diawali dengan adanya berita yang tersiar di Bandung pada saat itu, didengar langsung oleh kaum pemuda yang dibawa pimpinan Khairul Saleh melakukan rapat pada saat itu, yang menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama adalah kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia. Yang kedua, kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Yang ketiga, kaum pemuda pada saat itu mengirim utusan untuk kemudian bertemu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Yaitu Vikana dan Darwis. Vikana dan Darwis menyampaikan apa yang menjadi keputusan rapat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun kaum golongan tua menolak apa yang menjadi pendapat golongan muda pada saat itu. Vikana dan Darwis melaporkan kembali kepada teman-teman yang sempat berkumpul di asrama Menteng 3 pada saat itu. Dan keadaan saat itu sangat memanas, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta harus diamankan di luar kota. Dan mereka beranggapan bahwa Rengas Dengklok adalah tempat yang paling aman dan tepat untuk dibawanya Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa di Rengas Dengklok. Pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Pada awalnya,
Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menyetujui apa yang menjadi pendapat kaum golongan muda pada saat itu. Namun setelah melakukan perundingan, Subarjo dan Muhammad Hatta, akhirnya Soekarno dan Subarjo dan kaum pemuda pada saat itu, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujui untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun setelah adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, masih ada kendala dalam penyebaran teks proklamasi, yang mana pada saat itu sarana dan prasarana kurang memadai. Akhirnya Joseph Rono Pidoro membuat pemancar radio siaran baru. Kemudian dalam penyebaran proklamasi melalui media dan melalui utusan-utusan dari daerah yang sempat hadir dalam PPKI pada saat itu. Dari Aceh Teuku Muhammad Hasan, dari Sulawesi Samratulangi, dan dari Bali Ketut Puja, dan dari Kalimantan itu Ahamidan. Itulah perwakilan-perwakilan yang kemudian menyampaikan proklamasi kemerdekaan masing-masing daerah. Ya. Dan itulah sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan dalam sejarah singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.